Halo teman-teman podcast Rumah Digiri, balik lagi di podcast Rumah Digiri bareng saya Selly Ivanka. Nah hari ini spesial New Year ya, tahun baru. Sebelum kita mengawal tahun yang baru, banyak nih dari teman-teman podcast atau yang lagi nonton mungkin belum tahu Rumah Digiri itu apa, ataupun sejarahnya ya kan. Saat ini di samping saya sudah ada Direktur Rumah Digiri, Mas Erik, apa kabar? Baik, ya. Saya lihat gimana kabarnya? Baik, habis dari mana Mas? Ya, habis muter-muter. Bentar-bentar, Iya. panas ya? Panas. Lagi Enggak. pulang bersahabat. Oke. Kalau lihat Mas Erik tuh suka bikin ngakak ya. Oh iya tak? Iya. Lucu soalnya ya. Soalnya kayak bawa suasana jadi happy gitu. Oke, Nah siap. kan kita lagi bahas Rumah Digiri nih. Hmm. Mungkin Mas Erik bisa ceritain awalnya kenal Pak Sony dulu deh. Kenal Pak Sony itu di mana kayak gitu. Kan nggak mungkin ketemu di jalan tiba-tiba ya kan. Jadi awal muasal kenal dengan Mas Sony itu di tahun 2004. Hmm. Jadi waktu saya kuliah itu saya ikut organisasi yang namanya GMNI. Kebetulan Pak Sony itu senior satu organisasi dengan saya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu kita saling ngobrol, diskusi dan sebagainya. Hingga akhirnya tahun 2014, di tahun 2014 itu saya ikut Mas Sony ke Jakarta. Jadi dari sana itu saya belajar banyak hal. Terus yang kedua, saya di Jakarta itu juga bantu Mas Sony. Ketika itu Mas Sony itu masih jadi bekerja di salah satu perusahaan swasta, ada yang bekerja di Bappenas, ada sebagai tenaga ahlinya Pak Baskara. Nah, di sana Mas Sony itu punya cita-cita bahwa dia itu pengen nyalek di Dapil Jatim 3 di Banyuwangi Situbondo Bondowoso waktu itu tahun 2014. Nah, sebelum dia nyalek itu saya dapat mandat tugas mentoring lah, jadi menilai Mas Sony. Kalau Pak Sony itu pernah Mas ngomong ke saya itu kalau saya nyalek jadi DPR RI, pantas nggak kira-kira tugasmu menilai saya kira-kira begitu. Selama di Jakarta ini kalau saya nanti dapat amanat untuk menjadi anggota dewan itu pantas apa tidak. Dari itulah saya belajar banyak hal, terus saya juga masukan juga kepada beliau di tahun 2012. Di tahun 2014 Pak Sony itu nyalek, ya tapi alhamdulillah berhasil. Akhirnya di tahun 2019 beliau nyalek kembali dan akhirnya terpilih Jadi DPR RI. jadi anggota dewan, DPR RI, mewakili Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Oke. Panjang ya ceritanya. Panjang ceritanya. Dari 2004 diceritakan sampai nggak selesai. sampai Satu- 2019, sekarang 2021. Berarti kenal Pak Sony udah puluhan tahun ya? Udah lama Lama ya? banget. Lama banget. 15-an tahun kayaknya ya. Kira-kira begitulah. Berarti semualah tentang Pak Sony udah paham ya. Sifatnya begitu. beliau yang emang kemasyarakatannya banget kayak gitu ya. Oh, kalau Pak Sony itu jiwa sosialnya sangat tinggi. Iya, benar. Jadi dia itu sesuai namanya, Sony Tridana Paramita. Jadi mendharma baktikan menurut saya. Dan saya selalu ikut beliau itu mendharma baktikan ya, mulai kerja apapun itu pasti kalau urusan apalagi kepentingan rakyat pasti lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Nah, mungkin kita jarang ya Pak Dir ya ngelihat apa ya anggota DPR RI punya rumah aspirasinya gitu ya. Apalagi sekarang Pak Sony di Banyuwangi punya rumah aspirasi yang aku rasa mungkin sebagian orang belum ngerti atau belum tahu sejarahnya kenapa dibuat rumah aspirasi.
Karena banyak yang tahu kalau misalnya Rumah Degiri ini kedai kopi gitu sebelumnya gitu. Jadi Rumah Degiri itu dulunya itu kita awal muasalnya sebelum Rumah Degiri itu namanya Degiri. Jadi kenapa Degiri? Jadi kita itu awalnya itu kita itu sering ngopi, sering diskusi dengan teman-teman, sering ngobrol, sering ketemu banyak orang lah hingga tengah malam. Lah ketika hingga tengah malam itu waktunya juga mepet, waktunya habis, nggak bisa dilanjut lagi. Akhirnya kita itu kita bikin kedai kopi. Jadi kemudian kita ketemulah tempat ini di Jalan Wijaya Kusuma ini, dan kita renovasi, kita buatlah kafe yang namanya Degiri, kedai kopi yang namanya Degiri. Jadi kedai kopi Degiri itu tidak semata-mata kita itu cari profit ya, cari profit untung, kita pengen cari ini, tapi enggak. Di kedai Degiri itu kita melatih teman-teman sebenarnya ikut gabung persoalan diskusi tentang kopi, terus diskusi tentang banyak hal lah. Jadi kita itu memfungsikan Degiri itu tidak seperti kedai kopi seperti biasanya, karena aktivitas kita itu juga malam itu semakin malam semakin banyak teman-teman yang kesini ngajak diskusi dan sebagainya. Jadi berawal dari kedai kopi yang namanya Degiri, kemudian bertransformasi menjadi posko. Rumah Degiri itu ketika Mas Sony nyalek di tahun 2019, kedai kopi itu kita tutup jadi posko, untuk posko pemenangan Mas Sony waktu itu di tahun 2019. Nah, setelah posko itu selesai, posko itu berjalan, kemudian Pak Sony terpilih, kemudian kita ubah lagi namanya menjadi Rumah Degiri, Rumah Demokrasi Gagasan dan Inspirasi. Oke, panjang juga ceritanya. Gak cukup satu episode ini. Gak cukup, nanti harus kesini, main kesini tanya sendiri ya, kayak gitu. Teman-teman nanti mungkin bagi masyarakat atau teman-teman bisa main ke Rumah Degiri. Karena di Rumah Degiri itu kita terbuka untuk siapapun, jadi nggak pandang ras, suku, agama, golongan apapun, semuanya masuk sini. Jadi kita pengen Rumah Degiri itu jadi rumah aspirasi, itu dengan benar-benar layaknya fungsinya rumah aspirasi. Jadi rumah aspirasi itu di Rumah Degiri itu kita bangun gagasan, kita punya ide-ide yang mau kita tuangkan, kita satukan di Rumah Degiri. Gitu kira-kira. Berarti tujuannya Rumah Degiri itu seperti namanya tadi ya? Ya. Gagal membantu untuk menyerap ide-ide dari masyarakat gitu ya, langsung. Selain itu apa nih tujuannya? Mungkin banyak yang nggak tahu kita ke Rumah Degiri ini buat apa aja atau apa. Main ke Rumah Degiri itu sebenarnya banyak hal, karena di Rumah Degiri itu banyak yang kita kerjakan. Salah satunya kita itu mendampingi UMKM, terus kita itu punya dampingan yang lainnya, kelompok usaha, terus kita itu juga punya kelompok belajar, terus kita itu juga punya para peternak, banyak dampingan lah. Artinya di Rumah Degiri itu tidak harus misalkan fokus di UMKM itu juga tidak, banyak hal yang kita kerjakan. Ya mungkin itu salah satunya lah. Jadi mendampingi UMKM itu sampai mulai dari awal merintis bagaimana UMKM sampai mungkin pemasarannya bagaimana, kita juga minimal yang kita kerjakan di Rumah Degiri itu terkoneksi. Jadi sebenarnya kan kalau tarik secara garis benang merahnya itu kita itu penjembatan
menyambung lidah rakyat. Jadi kita itu menjembatani para konstituen, kita itu menjembatani para warga masyarakat yang berkeluh mulai persoalan apapun sebenarnya kita tampung di Rumah Degiri, kita diskusikan di rumah. Dan harapannya pun juga di Rumah Degiri itu bisa lebih berkembang, bisa lebih mempunyai harapan yang bisa membantu masyarakat secara utuh. Banyak ya. Banyak. Oke, karena masuk pas Rumah Degiri ini dibuat gitu ya 2019 Pak Sony naik jadi DPR RI, kan kita terdampak COVID ya Mas Erik. Setelah betul. 1 tahun di 2020 tentunya Rumah Degiri ini ngapain sih? Mungkin banyak orang bertanya, Rumah Degiri sebagai rumah aspirasinya Pak Sony di masa pandemi ngapain? Waktu masa pandemi apalagi itu awal-awal COVID-19 ya. Jadi kita itu juga pusing sebenarnya. Teman-teman itu juga galau, risau karena biasanya kita beraktivitas terus dibatasi. Tapi itu tidak membuat kami terus berdiam diri. Jadi kita Rumah Degiri, jadi kita punya banyak teman-teman dan banyak relawan juga yang di Rumah Degiri itu. Salah satunya kita bantu APD untuk tenaga medis, terus kita support juga minuman vitamin, terus kita juga berikan bantuan kepada masyarakat meskipun itu hanya isinya beras, terus mie, terus juga ada minyak goreng dan sebagainya. Dan kita selama masa pandemi itu ya memang sedikit lebih was-was, tapi bagaimanapun juga kita harus bisa hadir lah, karena banyak juga karena pandemi itu warga masyarakat yang juga terdampak. Salah satunya mungkin mereka yang golongan penghasilan menengah ke bawah itu kan juga karena pandemi terus aktivitas dibatasi, juga penghasilannya pun juga berkurang. Itu pun kita terjun langsung ke masyarakat, kita turun langsung ke masyarakat, kita melalui konstituen memberikan informasi mana-mana yang perlu kita bantu semaksimal mungkin. Jadi selama masa pandemi ini banyak hal yang kita kerjakan sebenarnya, mulai bantuan beras, terus kita makanan cepat saji sebisa mungkin lah untuk meringankan masyarakat yang terdampak pandemi. Jadi saling membantu. Sesuai dengan yang punya ya. Ya. Sesuai dengan namanya Pak Sony yang suka Sony Tridana Paramita membagikan itu. Benar. Kemarin tuh yang buat aku kagum dari Pak Sony, sosok Pak Sony ini, apalagi di tempat Rumah Degirinya ini, beliau memperhatikan bukan hanya orang-orang yang tidak dapat bekerja waktu pandemi, tapi juga yang terdampak atau isoman gitu. Itu yang menurut saya harus patut dicontoh mungkin dari banyak orang lainnya, karena dapat dilihat mungkin yang lainnya cuma melihat ya yang terdampak aja, yang nggak bisa kerja dan sebagainya, tapi yang isoman ini ditinggalkan. Sedangkan kata Pak Sony sendiri, mental mereka tuh perlu kita dukung, kayak gitu. Jadi memang untuk klaster ya, yang isoman itu memang kemarin kita bantu. Jadi Rumah Degiri itu punya program juga, artinya karena kita itu kan nggak hanya ngomong persoalan politik saja, tapi ngomong soal sosial masyarakat itu juga. Jadi kita itu juga menyiapkan makanan siap saji untuk warga isoman itu juga setiap pagi dan sore. Itu memang keterbatasan kita waktu itu, memang kita kan isoman itu butuh juga by data. Jadi kita melalui relawan-relawan itu banyak yang banyak yang memberikan masukan. Misalnya banyak para isoman itu juga yang tidak dapat bantuan, isoman itu yang mungkin perlu juga uluran bantuan semua pihak, tapi kita pun dengan cepat kemarin digunakan
bantu warga isoman ya semaksimal mungkin kita, meskipun bisa bantunya hanya makanan saji setiap pagi sama sore, terus mungkin bantuan sembako dan sebagainya, ya itu bagian daripada ikhtiar Rumah Degiri lah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, kira-kira gitu. Jadi pandemi kemarin tuh emang Rumah Degiri ditantang ya secara Wah, tidak langsung. luar biasa. Apalagi Mas Erik sebagai direkturnya ya. Kita aktivitas pun juga dibatasi, teman-teman yang kesini pun juga dibatasi. Nggak semua orang, paling yang hanya di sini itu bisa kan maksimal itu cuma 10 orang atau 7 orang. Itu pun juga harus memperhatikan social distancing kan. Nah, sampai ada salah satu dari teman kita juga yang terdampak, nanti terdampak semua, itu juga nggak baik. Makanya kemarin waktu pandemi itu Rumah Degiri ya, mohon maaf mungkin teman-teman yang menonton podcast ini yang kemarin waktu pandemi pada saat kesini terus ditutup mungkin atau nggak dibuka, memang bukan apa, tapi memang kami benar-benar menjaga biar kita juga sama-sama enak lah, karena di Rumah Degiri itu kan kita banyak berkumpul orang-orang, banyak bertemu dengan masyarakat gitu. Jadi kita menjaga hal itu terus. Ya, sementara Rumah Degiri pada saat pandemi itu memang sedikit tertutup untuk kami. Ya. Soalnya kalau misalnya nanti semuanya terdampak kan bahaya juga ya. Juga. Siapa yang mau ngasih? Iya, siapa yang mau terus ini kan ngebantu teman-teman siapa nanti ya kan. Kira-kira gitu. Makanya di keep gitu ya, dijaga. Ya, dijaga benar-benar dijaga. Oke, tadi kita udah bahas banyak terkait dengan kegiatan Rumah Degiri, tujuannya, sejarahnya, dan banyak hal. Nah, sekarang kita mau bahas terkait dengan orang-orang yang dari Rumah Degiri nih, Mas Erik. Orang-orang Rumah Degiri ini kayaknya kekeluargaannya sangat erat ya? Iya, betul. Jadi memang kita itu di Rumah Degiri itu kan bangun sebuah kekeluargaan. Jadi kita satu sama yang lainnya itu sudah seperti keluarga sendiri gitu. Sudah seperti ada yang bilang adik kakak lah, seperti saudara. Kita sering bergurau, terus kita juga sering mungkin yang sering curhatan masalah pribadinya masing-masing ya, jadi di Rumah Degiri itu hampir tidak ada sekat lah, kita mau ngobrol apapun sama keluarga Rumah Degiri itu ya welcome aja mereka. Makanya teman-teman yang ada di Rumah Degiri itu ya sudah seperti keluarga sendiri, nggak terus kok canggung saya mau gini nggak enak, ini nggak ada sih. Selama kita sering kumpul sama teman-teman itu juga nggak pernah ada gesekan yang sampai ya kalau mungkin silang pendapat, beda pendapat itu sudah biasa. Tapi sampai apapun itu hasilnya tetap ya kembali lagi kita ngobrol guyon gitu. Apalagi sama Pak Sony ya, jadi Pak Sony itu kan orangnya itu humble, terus disiplin dan kedua terus tegas. Yang paling utama itu ya itu orangnya yang objektif gitu. nggak mandang dari sisi tertentu juga. Biarpun kita itu kita itu dekat sekali pun juga ya menurut beliau kita itu masih banyak kekurangan, masih banyak catatan, ya dikritik juga sama halnya dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak terus yang satu sudah merasa wah terus dibiarin juga enggak, yang satu lebih dominan gitu juga enggak. Sama lah kita di sini itu semua kita di sini itu sama-sama belajar, karena Rumah Degiri itu ya salah satu mungkin diantara salah satunya itu tujuannya ya kita di sini tuh belajar bareng-bareng. Di Rumah Aspirasi itu apa aja yang kita kerjakan ya bareng-bareng, biasa kita bareng-bareng. Kita di Rumah Degiri juga ada pelatihan dan juga sama teman-teman juga. Artinya upgrading itu juga kita lakukan gitu. Kemarin misalkan seperti pelatihan kita memfasilitasi pelatihan, kita bikin pelatihan sendiri, kayak misalkan teman-teman di Rumah Degiri itu kan banyak yang mendampingi UMKM, dan UMKM itu menurut saya
tiap hari, tiap jam, mungkin tiap waktu, itu tantangannya kan semakin bertambah. Jadi kita pun juga harus siap dengan perubahan yang ada. Makanya kita kemarin menggelar yang namanya pelatihan digital marketing misalnya. Itu pun untuk upgradingnya teman-teman. Jadi bagaimana nanti teman-teman itu para pendamping UMKM itu bisa memberikan apa ya, paling enggak ada solusi lah. Kita masuk di era digital seperti ini tuh solusinya seperti apa, trik-trik khususnya itu seperti apa. Nah, teman-teman itu sudah pada jago lah kayaknya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang konsen di bidang UMKM itu mungkin bisa lah belajar di Rumah Degiri sama teman-teman yang ada di Rumah Degiri. Terkait dengan apapun lah ya, apapun kami lah ya, sebisa mungkin ya. Nanti akan didampingin oleh Rumah Degiri. Atau hal yang mungkin teman-teman podcast yang lain belum ketahui kalau Pak Sony ini juga sangat merangkul anak-anak muda ya sekarang. Betul. Anak-anak muda, termasuk saya sama teman-teman podcast yang ada di sini pun tergabung di sini karena untuk pengembangan diri gitu, untuk difasilitasi untuk minat bakat dan sebagainya. Jadi sosok Pak Sony ini adalah orang yang sangat merakyat ke seluruh masyarakat ya, bukan hanya 1-2 orang betul, aja hanya satu gitu. golongan. Jadi beliau itu karena mungkin basic organisasinya itu memang sangat kuat gitu. Jadi kalau urusan rakyat, apalagi urusan sosial, itu udah yang paling nomor satu, nggak bisa diganggu gugat, sudah nggak bisa ditawar. Kalau udah urusan rakyat harus yang utama. Dan kalau udah mendampingi itu jangan setengah-setengah, harus sampai selesai. Tegas, totalitas. Wani pokoknya, wani tok isinya. Oke. Tapi kalau sosok awalnya kelihatannya garang tapi hatinya baik hati kayak gitu ya. Kalau mungkin yang baru belum ketemu kenal, ya, belum kenal, belum begitu akrab, ketemu dia ini wah orang ini apa ya, kayak sombong gitu ya, padahal enggak gitu. Ya memang begitu orangnya. Tapi kalau udah kenal ya kita sering bercanda, sering ngobrol bareng, nggak ada urusan kamu siapa. Kalau udah kenal ya meskipun itu ya saya misalkan hanya sebatas mungkin orang biasa ya, Mas Sony menganggapnya itu ya guru gitu. Sama-sama belajar, siapapun orangnya itu kan masih ya banyak hal yang belum juga diketahui gitu kan. Jadi siapapun yang kita hadapi ya kita ngobrol itu, Mas Sony itu pasti serius ya, nggak pernah, maksudnya nggak yang harus terus meremehkan gitu, menyepelekan ya, orang lagi ya. Soalnya kadang aku lihat di Rumah Degiri ini beragam yang datang ke sini, mulai dari yang peternak, petani, sampai yang golongan pejabat tinggi itu semua pernah datang di sini lah istilahnya. Betul. Dan ngobrol sama Pak Sony itu ya sama caranya. Iya, begitu. Jadi nggak ada membedakan, nggak ada yang membedakan terus kalau kamu misalkan golongan bawah harus duduknya di sana juga nggak ada. Sama semua. Kita duduk di sofa yang warna merah ini, yang warna hitam juga sama. Minumnya juga sama, kopi atau teh. Nggak ada yang satu minum ini, yang ini. Gelasnya juga sama. Gitu. Oke, jadi kesetaraannya benar-benar kuat sekali. Walaupun dia kalau kita lihat adalah pejabat tinggi, pejabat negara yang kalau kayak aku sendiri yang masih mahasiswa ya mau ketemu sama DPR RI ya kapan lagi kayak gitu, mana bisa kayak gitu kan. Betul. Tapi Pak Sony terbuka sekali, apalagi sama anak-anak muda. Betul. Yang mau berkembang. Kira-kira karena sudah 1 tahun lamanya ya, tahun ini nih, apalagi tahun yang panjang 2021, harapannya Pak Dir sendiri untuk Rumah Degiri ke depannya? Ya kalau harapan saya sih Rumah Degiri itu menjadi rumah yang bisa menginspirasi banyak golongan, banyak pihak, apalagi di masa-masa seperti ini. Kita itu juga berharap semua itu bisa bergandengan tangan, bisa ngobrol bareng, bisa ngomong bareng, bisa duduk bareng terkait banyak persoalan. Di Rumah Degiri itu harapan saya ke depan bisa jadi leadership, bisa jadi yang lebih baik. Bukan berarti kita itu terus
ini ya apa namanya menyepelekan atau itu enggak, tapi kita itu selalu pengen setiap apapun yang kita kerjakan itu menjadi yang terbaik. Jangan meskipun hanya persoalan sepele, jangan sampai terus disepelekan, itu juga sih. Mungkin ke depan Rumah Degiri menjadi itu tadi dan bisa lebih banyak memberi manfaat, terutamanya untuk konstituen, terutamanya untuk banyak masyarakat di Banyuwangi. Ya, begitu. Harapan luar biasa ya. Ya. Ingin Rumah Degiri terus mengevaluasi diri Ya. ke depannya, terus membaik gitu. Harapannya bisa merangkul semua aspirasi masyarakat, khususnya yang di Amin. Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, ya kan, dapilnya Pak Sony sendiri. Nah, tak terasa ya Pak Dir ya, udah lama kita ngobrol. Kalau kebanyakan ngobrol nanti bosen gitu Nah, ya. mending teman-teman yang pengen tahu Rumah Degiri itu bagaimana, main aja ke sini di Jalan Wijaya Kusuma depan SMP 1 Giri, sebelah GOR tepat. Oke, kecuali hari Minggu ya. Nah, libur. kalau hari Minggu kita libur. Kenapa libur? Karena kita punya keluarga, punya teman yang lain-lainnya juga. Oke, tapi dari pagi sampai malam silakan. Wah, mau silakan. datang, ya. Mau bawa makanan boleh. Ya? Nah, itu yang paling penting. Mau bawa makanan, testimoni ya kan. Nanti kita yang bikin testimoninya. Oke, nanti mau menyampaikan aspirasinya, walaupun tidak ada Pak Sony, mungkin bisa diwakilkan, ada Pak Dir di sini, ada teman-teman yang lainnya yang bisa menyerap aspirasi nanti disampaikan ke Pak Sony. Kemudian nanti aspirasinya semua bisa Amin. dikabulkan ya. Amin. Makanya kita berdoa semoga Pak Sony selalu sehat selalu. Ya, betul. Supaya nanti ke depannya ya Terpilih lagi. Itu yang paling nomor satu yang kita Ya, harapkan, supaya aspirasi masyarakat ini tetap terus diperjuangkan. Luar biasa. Harapannya Pak Dir sendiri di tahun baru apa nih buat Pak Dir? Harapan saya di tahun baru ini menjadi yang lebih baik lah. Nggak banyak yang ingin saya harapkan, cuma yang menjadi yang lebih baik aja lah, lebih baik daripada yang tahun kemarin. Ya bagaimanapun juga di tahun 2001 itu banyak catatan, banyak evaluasi, banyak masukan yang harus kita benahi untuk menjadi yang lebih baik. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada segenap masyarakat Banyuwangi dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Pak Dir hari ini sudah menemani saya bercerita banyak Sama-sama. terkait dengan Rumah Degiri, Pak Sony, dan harapan-harapan ke depannya gitu. Semoga harapannya podcastnya juga semakin Ya, banyak yang nontonnya. Semakin banyak subscribernya. Jadi jangan Siap, lupa betul. subscribe, like, terus kasih komentar-komentar yang positif. Jadi kalau ada yang kurang nanti kita benahi diri di Nah, tahun betul. 2022 semuanya ya. Iya, betul. Bukannya Pak Dir, Iya. saya, semua relawan di Semua sini. relawan, semua teman-teman, semua keluarga besar Rumah Degiri, kita juga evaluasi, kita juga saling mengintrospeksi diri di tahun 2021 untuk menjadi yang lebih baik di tahun ini. Amin. Ya. Oke, mungkin itu aja podcast Rumah Degiri hari ini. Terima kasih udah nonton semuanya. Dan terima kasih sudah menonton podcast Rumah Degiri selama 1 tahun di 2021. Semoga 2022 podcast Rumah Degiri tetap menginspirasi setiap masyarakat yang menonton. Saya Silly Ivanka undur diri dan terima kasih. Selamat tahun baru.